batasnya yang terlalu zoom in akan sesuatu sehingga kurang jelas tampak keseluruhannya. Tapi coba dia zoom out, dia akan melihat indahnya Allah, baiknya Allah. Nanti akan ada fase dalam hidup di mana kita bilang yang dulunya paling kita sedihkan, kita akan bilang, ya Allah terima kasih 10 tahun yang lalu hamba pernah mengalami kejadian yang paling gak bisa hamba lupakan. Tapi setelah 10 tahun berlalu, hamba meyakini bahwa memang takdirmu adalah yang terbaik. Nanti ada fasenya tuh, akan ada masanya tuh. Ya Allah terima kasih, waktu itu hamba engkau gerakkan kakinya ke tempat A. Di tempat itulah hamba bertemu jodoh hamba. Di tempat itulah hamba bertemu dengan ikhtiar hamba terbaik. Di tempat itulah hamba berproses jadi hamba yang lebih baik. Di tempat itulah hamba engkau dekatkan dengan circle yang baik. Dan di tempat itu pula lah menjadi titik di mana hamba bertumbuh, berkembang jadi hamba yang jauh lebih baik. Dulu awal-awal saat kita jalani, kita ngerasa ini kayaknya salah jalan deh. Kita ngerasa ini kayaknya Allah kok begini banget sama saya deh. Tapi la yadhillu rabbi, Allah gak akan pernah mungkin salah. Mungkin aja enggak loh, apalagi salah. Mungkin gak Allah salah? Gak mungkin. Mungkin aja enggak. Mungkin gak? Gak mungkin. Kemungkinan Allah salah gak ada. La yadhillu rabbi wala yansa. Allah jangankan mungkin salah, salah aja enggak. Tapi mungkin gak sih Allah tuh diginiin saya tuh, ini tuh karena memang harusnya sih begini. Makanya Nabi bilang kan, kata Nabi SAW, jangan buka kata-kata lau. Makanya kata Nabi, jangan sering-sering mengucap kata-kata lau. Apa itu lau? Seandainya, sekiranya. Itu kata sedih banget. Kata yang paling menyedihkan di atas muka bumi, lau. Seandainya, sekiranya. Kenapa? Karena kata-kata lau membuka pintu syaitan. Juga kata sebagian ulama, kata-kata lau hanya membuat manusia merawat lukanya. Seandainya dulu, akhirnya kan luka itu dia rawat terus. Andai kata waktu itu saya, nah dia merawat itu terus tuh. Padahal Nabi menganjurkan bukan ucapkan lau, tapi qadarullah. Welcome to my qadarullah era. Selamat datang di era qadarullah. Qadarullah, Allah sudah mentakdirkan. Qadarullah, Allah sudah menetapkan. Qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau Allah tetapkan, Allah pasti lakukan. Gak mungkin Allah salah. Wala yansa, lupa aja enggak. Lupa, makanan ikan belum dikasih makan nih. Itu kita. Ikan yang kita pelihara di akuarium lupa kita kasih makan, itu kita. Tapi pernahkah Allah lupa memberi rezeki kepada tiap hamba-hambanya? Mungkinkah Allah lupa? Jangankan mungkin, lupa aja gak pernah, salah aja enggak. Apalagi mungkin, gak mungkin. Itu burung-burung gereja yang bersandar di plafon-plafon itu, kita gak pernah ngasih makan mereka loh hadirin. Masjid gak pernah mikirin, mas, maaf mas, belum beli milletnya ya, tolong dibelikan buat apa? Buat burung gereja, gak pernah. Itu burung mu'alaf karena tinggalnya di masjid. Siapa yang ngasih rezeki kepada mereka? Allah. Wa ma rabbuka nasiya. Dalam ayat yang lain, wa ma rabbuka nasiya. Allah tuh gak pernah lupa. Rabbi wala yansa. Allah gak pernah yansa, luput, terlupa. Ngasih rezeki gak pernah lupa. Semuanya dikasih sama Allah satu persatu, rezeki-rezeki terbaik. Jangan khawatirkan apa yang memang sudah Allah jaminkan. Rezeki kita sudah Allah jaminkan. Maka jangan dikhawatirkan. Khawatirkanlah apa yang belum dijaminkan kepada kita. Apa yang belum dijamin kepada kita?
syurganya Allah. Maka kita berikhtiar untuk memantaskan diri jadi penghuni syurganya Allah. Hidup ini terlalu singkat kalau hanya untuk mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan. Mulailah berpasrah kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tawakal terbaik seorang hamba itu saat dia ikhtiar terbaik lalu dia pasrahkan pada Allah. Dia ikhtiar terbaik lalu dia selalu libatkan Allah. Itu tawakal terbaik. Ayat ke-53. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda. Dialah Allah yang telah menjadikan untukmu bumi itu mahda, dihamparkan bumi itu sangat luas. Wasalaka lakum fiha subula. Dan Allah menjadikan bagimu di atasnya jalan-jalan. Wa anzala minas sama'i ma'an. Dan yang menurunkan dari langit ma'an, air hujan. Fa akhrajna bihi azwaja. Kemudian kami tumbuhkan dengannya berjenis-jenis min nabatin syatta. Dan tumbuh daripadanya tumbuh-tumbuhan yang beraneka macam. Allah, kita nih cuma kurang bersyukur aja kok hadirin. Allah yang udah bagi banyak sama kita, sayur, tumbuhan, buah-buahan yang beraneka macam. Yang masing-masing itu punya fungsinya. Ada bawang putih fungsinya sendiri, bawang merah fungsinya sendiri, daun pisang aja itu fungsinya sendiri. Sekarang kita ngeliat daun pisang itu biasa aja, tapi padahal di luar negeri itu daun pisang berharga 120.000 per lembar. Di Australia daun pisang itu yang kita anggap biasa, itu biasa banget. Di Australia itu bisa sampai 120 ribuan per lembar, sekitar 10 dolaran, 9-10 dolaran. Di Amerika tuh daun pisang bisa 200 ribuan lebih. Di kita tuh biasa aja. Kadang-kadang sesuatu itu baru akan disyukuri setelah sesuatu itu menghilang. Karena di sini banyak, kita ngerasa biasa. Tapi saat coba langka daun pisang, pasti mahal juga. Sesuatu baru kita bisa mensyukurinya saat sesuatu itu telah tiada. Tapi waktu masih ada, kadang-kadang kita lupa untuk menghargainya. Orang punya handphone, dia genggam handphonenya, dia bawa kemana-mana. Dia kadang geletakin seenak dia aja, taruh, digeletakin seenak dia aja gitu. Tapi nanti setelah handphonenya hilang, baru kerasa, aturan. Nah, dia buka tuh kalimat-kalimat yang seandainya, aturan. Tapi waktu handphonenya ada, dia nggak pernah pakai untuk hal yang semestinya, produktivitas yang semestinya. Begitu udah handphone yang nggak ada, hilang, baru dia bilang, aturan, harusnya. Maka hargailah apa yang ada, mumpung masih ada. Karena saat sesuatu itu tiada, barulah kita menyadarinya bahwa sesuatu itu amatlah berharga. Makanan, ayat Quran surah ke-54. Kulu war'au an'amakum wa kulu, makanlah, war'au, dan gembalakanlah, an'amakum, hewan ternak kalian. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Sesungguhnya yang pada demikian itu ada ayat-ayat untuk mereka yang berakal. Kulu, makan, war'au, gembalakan. Maknanya hidup ini juga harus disisipi dengan senang. Makan itu gambaran dari bersenang-senang. Makanya kalau ada orang bersenang-senang biasanya makan. Yuk makan yuk. Ayo ibu makan. Ayo mas makan mas. Senang. Kulu itu gambaran. Islam ini ya isinya ya senang-senang kok. Kalian nggak terus puasa terus, nggak terus
Ibadah terus isinya enggak. Ngaji doang isinya enggak. Dalam Islam itu juga ya senang-senang. Apa senang-senangnya? Makan. Ajab gitu loh orang-orang untuk bersenang, makan, nikmati apa yang Allah halalkan. Wara'u, gembalakan hewan ternak kalian. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Di balik itu aja ada kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir menggunakan nuha, akal sehatnya mereka. Kan kalau kita berpikir makan itu karena kita berproses sendirian atau karena baiknya Allah mengantarkan beras di hadapan? Karena baiknya Allah. Di situ aja kita udah merasakan kebaikan Allah. Setiap kita kalau mau makan harus nanam beras sendiri, nyangkul sendiri, airi sawahnya airi sendiri, lalu dipanen sendiri. Ketika 4 bulan kemudian itu padi merunduk, diubah jadi gandum, jadi gabahnya dijemur sendiri, diolah sendiri, dimasak sendiri. Kira-kira bisa nggak hadirin? Setiap orang butuh orang lain. Kita ini makhluk sosial, kita nggak bisa sendirian, kita butuh pihak lain. War'au an'amakum, gembalakanlah hewan-hewanmu. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Yang demikian itu tuh ada ayat-ayat tanda-tanda besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya kami menciptakan kamu, artinya dari apa yang kamu makan lahir menjadi diri kita. Kok bisa? Iya. Sebagian terserap menjadi saripati, sebagian terserap menjadi sperma, juga sebagian terserap lalu terus kemudian dia memancar menjadi alaqah, mudghah dan seterusnya. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya lah kami mengembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Walaqad arainahu ayatina kullaha, dan sungguh kami perlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kami semuanya. Fakazzaba wa aba, tapi Fir'aun mendustakan dan Fir'aun enggan beriman. Qala ajitana, Fir'aun berkata, apakah kamu datangkan kepada kami litukhrijana, untuk mengusir kami, min ardina, dari negeri kekuasaan kami, bisihrika ya Musa, dengan sihirmu itu wahai Musa. Falana'tiyannak, maka kami pun pasti akan mendatangkan kepadamu bisihrin mithli, sihir yang semisal dengan sihirmu wahai Musa. Faj'al bainana wa bainaka mau'ida. Ya udah kalau gitu buat aja perjanjian antara saya dan kaum saya, antara saya dan pengikut-pengikut saya dengan kalian dan pengikut kalian, mau'ida, buat perjanjian. La nukhlifu nahnu wala anta, kami nggak akan pernah menyalahi perjanjian itu, dan kamu juga jangan sampai ingkar ya Musa. Maka nansua, ayo kita buat perjanjian di satu tempat terbuka, di alun-alun kalau bahasa hari ini. Apa perjanjiannya? Qala maw'idukum yaumuz zinah. Musa berkata, perjanjian kalian pada hari raya. Wa ayyuhsyaran nas, hendaklah kalian mengumpulkan manusia. Duha, di waktu pagi, di waktu duha. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu summa ata, maka Fir'aun meninggalkan tempat itu lalu mengatur tipu daya, kemudian dia datang kembali di waktu yang telah ditetapkan, waktu duha, di alun-alun atau di lapangan terbuka. Qala lahum, berkatalah kepada para penyihir Musa, wailakum, wahai Musa, celaka kamu, la taftaru 'ala Allahi kadhiba, janganlah kamu mengadang-adakan terhadap Allah satu kebohongan. Fayuzhitakum bi'adzab, nanti Allah akan membinasakan kamu dengan azab. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh rugilah orang-orang yang mengadakan kebohongan. Fatanaza'u, maka mereka saling berbantah-bantahan, amrahum, tentang urusan mereka, bainahum, di antara mereka, wa asarrun najwa, dan mereka merahasiakan percakapan-percakapan mereka dan tipu daya mereka. Qalu in hadzani
lasahirani yuridani ay yukhrijakum min ardikum bisihrihima wa yadhhaba bi tariqatikumul musla. Ayat ke-63, mereka para pesihir itu berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusir Fir'aun dari negerinya dengan sihir mereka berdua. Hendaklah mereka dan hendak melenyapkan adat kebiasaan yang utama. Maka kumpulkan segala tipu daya sihir, kemudian datanglah dengan berbaris-baris. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menang hari ini. Nah, kita lanjut ayat ke-65 karena ini masih lanjutan yang panjang. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau melempar dahulu atau kami yang melempar tongkat kami dahulu? Jadi ceritanya Fir'aun ngadain perjanjian dengan Musa dan Harun. Yaudah kalau gitu kita buat di lapangan terbuka. Musa dan Harun sepakat, makanan suwa, harus di tempat yang terbuka. Kalau hari ini di alun-alun, semua bisa datang, semua bisa akses, banyak mata memandang. Berkumpullah di tempat terbuka itu Musa dengan tongkatnya, berdua dengan kakaknya Harun, dan Fir'aun dengan para pesihir-pesihir, tukang sihir yang ada di istananya Fir'aun. Jumlahnya sangat banyak. Lalu semua pasang mata menyaksikan kejadian itu di tempat terbuka. Berkatalah penyihir Fir'aun, qalu ya Musa, wahai Musa, imma an tulqi, apakah kamu duluan yang melempar tongkatmu dulu, wa imma an nakuna awwala man alqa, atau kami yang lempar duluan nih. Qala bal alqu, kata Musa, silakan kamu lempar duluan. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum, maka tiba-tiba tali yang mereka lempar dan tongkat-tongkat yang mereka lempar, yukhayyalu ilai min sihrihim annaha tas'a, maka tiba-tiba tali dan tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap dengan cepat karena sihir-sihir mereka. Kata para ulama, tali dan tongkat yang dilempar berubah menjadi ular. Ularnya besar ularnya. Jadi fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa, maka terasa dalam hatinya Musa rasa takut. Sekelas Nabi Allah Musa yang sekali nonjok orang aja langsung mati, masih ada rasa takut. Apalagi sekelas kita yang gak punya kekuatan sehebat kekuatannya Musa. Suara Mas Mam. Oh, Masya Allah. Tadi sampai sekelas Musa saja punya rasa takut. Jadi rasa takut itu wajar. Kalau kita takut menghadapi sesuatu yang besar, itu wajar. Karena Musa dan Harun juga pernah merasakan khifatan Musa, merasakan getaran rasa takut itu. Begitu dihadapkan di tanah lapang, dilempar tali, dilempar tongkat, lalu dia menjelma menjadi ular-ular besar, Musa juga muncul rasa takut. Qulna la takhaf, tapi Allah menghibur Musa. Musa, la takhaf, jangan takut. Kalimat ayat la takhaf ini kurang lebih kita udah banyak dengar di ayat ini. Sebelumnya juga qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Qala la takhafa. Di ayat 46 sebelumnya, wahai Musa dan Harun, la takhafa, kalian berdua jangan takut. Di ayat yang ini, ayat yang ke-68, qulna la takhaf, wahai Musa jangan takut.
Jadi nanti setiap kali anak Adam itu merasakan takut karena sesuatu yang besar, di luar kemampuannya, di luar dugaannya, di luar prediksinya, di luar rencana-rencananya yang kemudian menghadirkan rasa takut dalam hidupnya, la takhaf. Sebagaimana Allah menghibur Musa, Allah juga pasti menghibur kita semua hamba-hambanya. Kita pikir, ya Allah besar banget, ya Allah berat banget, ya Allah sulit banget. Ingat selalu kalimatnya, la takhaf, jangan khawatir, jangan takut. Qulna la takhaf, wahai Musa, jangan takut. Innaka antal a'la, kamu lebih tinggi kedudukannya. Tongkatmu kalau kamu lempar lebih raksasa ularnya daripada ular-ular besar mereka. Antal a'la, kamu menang, kamu unggul. Ini mentalitasnya orang beriman. Ini mentalitasnya orang yang selalu mengawali paginya dengan kajian subuh syuruk. Harusnya punya mental yang seperti ini. Qulna la takhaf, innaka antal a'la. Jangan khawatir, jangan ragu, jangan takut, kamu pemenangnya. Udah. Subuh selalu istimewa. Subuh terdapat banyak keberkahan. Di waktu subuh, awal yang menentukan. Kalau awalnya baik, berikutnya baik. Kalau subuhnya baik, kenapa kita mesti ragu menjalani hari-hari? Karena kita sudah mengawali dengan awal yang baik di waktu subuh. Kan subuh kita udah kita usahakan untuk kita terbangun, belajar, baca Quran, zikir pagi petang. Kenapa kita takut menghadapi dunia di hari ini? Kenapa kita takut melewati hari-hari di hari ini? Qulna la takhaf, innaka antal a'la. Mentalitasnya yang perlu kita bangun, mental yang perlu kita bangun, mental untuk tidak khawatiran dan tidak takut, karena kitalah pemenangnya. Musa ketika khifatan Musa, khifah, hadir rasa takut, hadir rasa takut di hati Musa. Allah menghiburnya dengan membangkitkan semangatnya Musa lagi. Dan kita sakit ternyata bukan hanya sekedar fisik yang sakit, bukan karena penyakit yang menggerogoti tubuh kita. Hampir bisa dipastikan kita yang sakit karena mentalnya dan pikirannya sakit. Diuji coba, 2 ekor domba dihadirkan lalu dikurung pada sebuah kurungan. 1 ekor domba di sisi sebelah kanan, 1 dombanya lagi di sisi sebelah kiri. Lalu diuji coba dengan dihadirkan serigala untuk menemani domba yang ada di sisi kanan, dan domba di sisi kiri tidak ditemani oleh serigala. Serigala itu ditaruh juga, serigalanya dikurung, tapi kurungannya itu berdampingan sama serigala, sama domba yang ada di sebelah kanan. Sedangkan domba yang di sebelah kiri nggak didampingi oleh serigala yang di sebelah kiri. Jadi domba yang di sebelah kiri itu sendiri, domba yang di sebelah kanan itu didampingi sama serigala. Tiap hari dikasih makan, dua-duanya dikasih makan. Namun nggak lama domba yang di sebelah kanan yang berdampingan dengan kandangnya serigala mati secara seketika. Kenapa dia mati? Padahal sama dikasih makan. Dia mati gara-gara stres. Dia takut sebelahnya ada serigala. Dia takut sebelahnya ada serigala yang padahal itu ada kurungan besi yang menjadi pembatas. Serigala itu juga nggak dilepas, serigala itu juga dikurung. Tapi karena rasa takutnya akhirnya dia mati karena rasa takutnya sendiri. Seseorang murid pernah bertanya pada gurunya, "Wahai guruku, apa makna bahagia itu?" "Udah gak usah kebanyakan mikir, kamu datang aja ke sini." Begitu datang, rumahnya mewah, rumah gurunya megah, kendaraan gurunya prima, hartanya banyak. "Kamu nanti nginep di sini ya?" "Iya guru, saya mau banget nginep di sini."
kamar kamu yang itu, ditunjuk kamarnya yang di pojok sana. Ketika jelang malam harinya mau beristirahat, dia berpamitan sama gurunya, "Guru, kalau gitu saya izin istirahat ya guru." "Oh ya silakan." Murid itu pun masuk ke dalam kamarnya, dibuka pintu kamarnya, dia terpesona melihat bagian bawahnya. Wow, dipan-dipannya bagus, karpetnya empuk, kasurnya mewah, semuanya lux. Namun ketika dia berwudu, lalu dia naik ke atas ranjang dan dia tidur, merebahkan dirinya, dia lihat atasnya itu tombak bergelantungan. Yang kalau tombak itu jatuh, mati dia. Dia mau tidur, wah, ini tombak semua ini plafonnya. Tombak-tombak, pedang-pedang, tombak-tombak, pedang-pedang, tombak-tombak, pedang-pedang semua. Akhirnya ketika dia rebahan, dia nggak bisa tidur jemaah. Wah, ini saya kalau tidur mati gimana nih, kalau jatuh tombaknya mati gimana ini. Keesokan paginya dia makan pagi bersama gurunya. Gurunya bertanya, "Wahai muridku, gimana bisa tidur nggak?" "Wahai guru, gimana saya mau tidur? Atasnya tombak sama pedang, wahai guruku. Gimana saya bisa tidur dengan nyenyak? Walhasil saya nggak bisa tidur guru. Saya belum tidur dari semalam." Lalu gurunya bilang, "Seperti itulah kalau kamu hanya terus memikirkan dan mengkhawatirkan apa yang tidak semestinya kamu khawatirkan, kamu selamanya tidak akan bahagia." Kalau selamanya kita mikirin terus, overthinking terus, khawatiran terus, maka selamanya kita nggak akan bahagia. Bahagia itu ada pada 3. 1, menikmati yang dimiliki. Punya, nikmati, bahagia. 2, tidak berlebihan mengkhawatirkan masa depan. Jangan berlebihan. Masa depan tuh bukan dikhawatirkan, tapi lakukan terbaik di hari ini. Kita nggak tahu masa depan kayak apa, tapi kalau kita lakukan terbaik di hari ini, pasti akan berdampak untuk diri kita di hari yang kemudian. Terus yang ketiga, jangan biarkan masa lalu menghantui kita sehingga membuat kita nggak lepas untuk beramal salih. Jangan mau, yang ketiga, jangan mau dihantui dengan masa lalu. Masa lalu udah biar berlalu. Dulu kan kamu, iya, itu aku yang dulu. Sekarang berbeda. Udah selesai. Dulu kayak nggak tahu aja. Ente emang siapa? Antum nggak sadar diri. Dulu antum siapa? Dulu antum A, B, C. Oh iya, itu saya yang dulu. Sekarang saya mau kembali ke Allah dengan jadi hamba yang lebih baik. Ngaca mas, ngaca. Iya, saya sudah bercermin. Terima kasih atas pengingatnya. Udah, gitu aja. Jangan mau dihantui sama masa lalu. Masa lalu kita kelam, itu kita dulu. Sekarang, ayo kita sambut masa terang-terang kita. Masa lalu kita buruk, iya itu dulu. Sekarang kita berusaha untuk jemput masa depan terbaik kita. Masa lalu kita buruk, iya itu dulu. Sekarang kita mau berusaha untuk membuka lembaran baru kita yang jernih, bersih, belum ternoda. Harus gitu aja deh. Gak bisa kita bersandar ditakuti di. Jangan. 3, kalau hidup kita bahagia, kita gak akan tidur nyenyak kalau kita terus kepikiran, wah ini kalau saya ketombak gimana, kayak tadi murid tadi. Karena kekhawatiran itu belum tentu terjadi, kan gitu ya. Apa yang kita khawatirkan tentang masa depan itu belum tentu terjadi. Tapi sebab kita mengkhawatirkan masa depan, sudah pasti dia merenggut kebahagiaan kita di hari ini. Gara-gara mengkhawatirkan nanti terjatuh, bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Kita yang mikirin, aduh nanti gimana ya, aduh jodoh saya siapa, rezeki saya gimana, aduh nanti. Dia terlalu mengkhawatirkan, akhirnya dia lupa mestinya dia bisa do the best di hari ini. Karena terlalu mengkhawatirkan, akhirnya isinya dalam keseharian ini cuma khawatir. Padahal Allah berfirman, qala la takhafa, jangan khawatiran,
jangan takutan. Qulna la takhaf, jangan takut, jangan khawatir. Innaka antal a'la. Kalau kamu nggak khawatir, kamu tuh udah menang. Kalau kita nggak khawatiran, kita tuh udah menang. Kalau kita nggak overthinkingan, kita tuh udah menang selangkah. Udah selangkah menuju kemenangan tuh. Innaka antal a'la. Sesungguhnya kamu, anta, dan Allah yakinkan 2 kali. Innaka, sesungguhnya kamu. K-nya itu kembali kepada dhamir anta. Diulang lagi, coba kalimat ayatnya, dicermati, ditegaskan lagi. Qulna la takhaf. Allah berfirman, jangan takut, jangan khawatir. Innaka, sesungguhnya kamu itu. Anta adalah kamu. Berarti Allah tegaskan berapa kali? 2 kali. Seolah Allah ingin tekankan, jangan takut, jangan takut. Sesungguhnya kamu, dan iya kamu. Sesungguhnya kamu, anta, benar-benar kamu, a'la, kamu pemenangnya. Allah aja yakin sama kita, kenapa kita ragu? Allah aja yakin sama diri ini, kenapa kita ragu sama diri ini sendiri? Allah sekalipun gak pernah ragu kepada hamba yang Allah cipta. Allah gak pernah ragu kepada hamba yang Allah ciptakan dia. Kenapa kitanya meragukan diri kita sendiri dan pertolongan Allah? Kenapa kita ragu sama pertolongan Allah dan kita ragu sama diri kita sendiri? Jangan dong. Jalan, melangkah. Meski berat, meski sulit, meski yang kita hadapi itu seolah-olah kayak gak mungkin kita bisa mengalahkan mereka, menyalip atau yang sejenisnya. Musa ketika head to head dengan Firaun, Musa ketika berhadapan dengan sosok yang luar biasa besar powernya ini, Allah hibur Musa. Jadi rasa takut itu memang wajar, tapi jangan selalu dibawa kemana-mana sehingga kita kurang bisa menghadirkan sesuatu yang produktif. Qala la takhafa. Musa, Harun, jangan takut ya. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah kan dengar, Allah kan melihat. Dan di ayat ini Allah ulangi lagi, qulna la takhaf, jangan takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya kamu itu, dan benar adalah kamu, a'la, kamu pemenangnya. Kamu lebih unggul, kamu lebih juara. Wa alqi ma fi yaminika wa fi yaminika talqaf ma sana'u. Dan lemparkanlah wahai Musa apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya dia akan menjelma jadi ular raksasa yang memakan semua ular-ular besar yang ada di hadapannya. Innama sana'u kaidu sahir. Apa yang mereka buat itu adalah sihir. Wala yuflihu sahir haitsu ata. Dan tidak akan pernah menang penyihir itu dari manapun mereka datang. Penyihir gak akan pernah menang, tukang sihir gak akan pernah berjaya. Allah sudah tegaskan. Mohon izin Pak Ustadz, apakah sihir-sihir itu benar adanya? Sihir itu ilmu tertua, dia benar adanya. Sejak zamannya Firaun udah ada. Maka hari ini kalau kita temui ada tukang-tukang sihir, maka itu benar adanya. Tapi ingat, kita punya Allah yang lebih kuat dari semua sihir-sihir mereka. Dan Allah janjikan kepada siapapun yang beriman, wala yuflihus sahir, dan tukang sihir la yuflih, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah menang. Haitsu ata, dari manapun arahnya mereka menggunakan sihir mereka. Mau dari sudut sebelah manapun, tukang sihir itu gak akan pernah menang. Apalagi kalau sihir itu bertemu kepada seorang hamba yang mendawamkan zikir pagi,
kepada seorang hamba yang mendoakan zikir petang atau zikir sore. Apalagi kepada seorang hamba yang membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaika nusyur Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, dan seterusnya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 7 kali. Lalu dia membaca dengan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala contohkan dalam zikir pagi, zikir petang, termasuk Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wal afwa wal ghina, dan zikir-zikir banyak itu nggak akan pernah dia dikalahkan sama sihir yang mau datang. Hadirin, Allah yang berjanji, tukang sihir la yuflihus sahir, la yuflih, tukang sihir nggak akan pernah menang. Tukang sihir tuh nggak akan bisa mengalahkan zikir-zikir kita kepada Allah. Jangan takut kalau zaman nanti, Ustadz saya disantet. Gimana kalau ada orang buat-buat? Gimana kalau ada orang nanti makar-makar, dia datang ke dukun lalu dukunnya begini dan begitu? Tenang, Allah tegaskan, la yuflihus sahir. Tukang sihir tuh gak akan pernah menang. Tukang sihir tuh gak akan pernah kuasa melawan zikir-zikir seorang hamba. Gak bisa, hadirin. Haitsu ata, mau dari manapun tukang sihir itu menyerang seorang hamba, kalau hamba ini punya perisai kedekatan dengan Allah, terjaga sholatnya, terjaga zikir pagi petangnya, Qur'annya, kajiannya, ilmunya, sihir-sihir itu akan mental dengan sendirinya. Wal'iyazubillahi min dzalik. Semoga Allah jaga kita dari perkara-perkara yang demikian. Fa'ulqiyas saharatu sujjada. Lalu ketika Musa melempar tongkatnya dan tongkatnya Musa menjelma jadi ular raksasa yang memakan tongkat-tongkatnya para penyihir itu, fa'ulqiyas saharatu sujjada. Tukang-tukang sihir yang menyaksikan Musa lebih powerful, tongkatnya Musa melahap semua tongkat-tongkat mereka, ularnya Musa menyantap semua ular-ular mereka. Saharatu sujjada, tukang-tukang sihir itu kemudian bersujud takluk mereka. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kata tukang sihir itu, kami beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa alaihi wassalam. Ayat ke-71. Qala amantum lahum. Fir'aun berkata, hei tukang sihirku, kamu beriman kepada mereka? An azana lakum, sebelum aku memberi izin kepada kalian, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr, sungguh pemimpinmu yang mengajarimu sihir. Fala uqatti'anna aydiyakum, maka sungguh akan aku potong tangan-tangan kalian, wa arjulakum, aku potong kaki-kaki kalian, min khilafin, secara bersilang, wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, dan sungguh akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma, wala ta'lamunna, dan sungguh kamu pasti mengetahui, ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa, siapa di antara kami, siapa di antara kita yang lebih pedih siksanya dan lebih kekal kekuasaannya. Makin sombong Fir'aun. Udah datang bukti yang nyata, bukannya segera tunduk tertakluk, tapi malah makin sombong. Itulah karakter-karakternya Fir'aun, wal'iyazubillahi min dzalik. Qalu lan nurisak, mereka berkata, kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas apa yang telah didatangkan kepada kami berupa bukti-bukti nyata, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak kamu putuskan. Innama taqdi, sesungguhnya engkau hanya memutuskan hadhil hayatad dunya, keputusan yang ada di dunia, tapi keputusan di akhirat tetap mutlak milik Allah. Maksudnya bukan berarti dia juga memutuskan dunia, di dunia pun juga atas izin Allah. Tapi maksudnya Fir'aun dibiarkan, silakan urusan dunia ini kamu memang silakan deh, sesuka hati kamu dia berbuat zalim, tapi di akhirat kezalimanmu pasti akan dibalas.
Ayat ke-73. Kami benar-benar telah beriman kepada Tuhan kami agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah Engkau paksakan kepada kami, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya pada mereka-mereka yang enggan beriman. 74. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah tempat yang paling menyedihkan, neraka jahanam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat. 74. Ya Allah, innahu man ya'ti rabbahu mujrima, innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang enggan beriman, mereka yang kufur mendustakan Allah, mereka akan Allah masukkan ke neraka jahannam. Dan di sana apa yang mereka dapat? La yamutu fiha, mereka enggak mati di sana. Wala yahya, dan mereka juga enggak hidup. Gimana tuh? Coba dibayangin aja. Enggak mati tapi juga enggak hidup. Coba gimana itu? Di nerakanya Allah seseorang itu la yamutu fiha, enggak mati. Wala yahya, tapi enggak hidup. Enggak mati karena mereka terus merasakan azab yang datang. Enggak hidup karena kehidupan model apa? Yang isinya hanya disiksa, lagi disiksa, lagi diazab, lagi diazab. Kehidupan model apa, hadirin? Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka, masukkan kami ke dalam syurga ya Allah. Siapa yang meminta syurga kepada Allah sebanyak 3 kali, maka syurga akan memohon kepada Allah, ya Allah, masukkan hamba itu yang berdoa meminta syurga 3 kali ke dalam syurga. Man sa'alallahu ta'ala al-jannah 3 marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Maka kita dianjurkan membaca doa 3 kali, Allahumma inna nas'alukal jannah. Kalau kita baca doa Allahumma inna nas'alukal jannah sebanyak 3 kali, maka syurga akan memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke dalam syurga. Maka sesiapa yang bisa mengucapkan Allahumma inna nas'alukal jannah 3 kali, maka ucapkanlah doa, minta. Senang-senangnya abadi, kebaikannya abadi, kekalnya abadi, bahagianya abadi selamanya. Itu di syurganya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, kalau mereka-mereka yang lahu jahannam, pada akhirnya kondisi mereka lahu jahannam, la yamutu fiha wa la yahya, mereka enggak hidup dan mereka enggak mati. Terakhir, tetapi barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, siapa yang datang kepada Allah telah mengerjakan banyak kebaikan, mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. 76-nya yaitu syurga Aden. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Jannatu adnin, syurga Aden untuk mereka yang beriman dan beramal salih, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal selamanya di dalam syurga Aden. Wa dzalika jazaa'u man tazakka, dan itulah balasan bagi orang-orang yang mau introspeksi diri. Setiap hari kita introspeksi diri. Tiap hari kita belajar. Tiap hari kita berusaha jadi hamba yang lebih baik. Akhir kesudahan baik untuk mereka yang mau memperbaiki diri.
Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita perbaiki amal soleh kita. Mari kita jadikan waktu ini jadi waktu yang jauh lebih berharga. Kita jadikan semua kesempatan adalah kesempatan terbaik untuk kita berpulang dan jadi bekal terbaik sebelum nanti kita wafat. Dan semoga Allah berikan husnul khatimah di akhir kehidupan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ani masani ad-durra anta arhamur rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kalau Allah izinkan besok kita beranjak ke Al-Quran surah Taha ayat ke-77. Bagi hadirin, terima kasih banyak hadirin sudah membersamai kajian di pagi ini. Terima kasih banyak sudah menemani belajar bersama di pagi ini. Semoga Allah ganti semua pengorbanan dengan syurga Firdaus dan Rahisab. Dan InsyaAllah biidznillah kalau Allah mengizinkan, sebentar lagi kita sedang finishing dari gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Sahabat yang juga mau ikut andil untuk program finishing gedung penghafal Quran di barat masjid ataupun program kesemakmuran Masjid Muhammad Al-Fatih, silakan bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Juga hadirin, insyaallah kalau Allah izinkan kita akan juga membersamai daripada pembebasan lahan 240 meter untuk di belakang baliho masjid. Silakan teman-teman yang berkenan untuk turut membebaskan lahan. Khusus rekening pembebasan lahan, rekeningnya di rekening Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih 50900196666. Namanya 3 kali. 50900196666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih, khusus rekening pembebasan lahan Masjid Muhammad Al-Fatih atau Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Barakallahu fikum. Semoga ini menjadi jariah untuk kita sampai hari kiamat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul warisin wa anta khairul munzilin. Rabbi habli minas salihin. Salam keluarga di rumah. Konfirmasinya kemana Us? Bisa langsung ke Mbak Leha 0851 7445 6070 atau di DM aja IG-nya Masjid MAF. Buat teman-teman juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan langsung ke uwir.co.id. Di situ ada grup laki-laki sendiri, grup perempuan sendiri. Bisa diklik langsung bergabung ke grup WhatsApp kajian itu. Barakallahu fikum. Salam keluarga di rumah. Semoga kita istiqomah sampai wafat husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.